pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa tahu dengan pasti bahwa pernah terjadi dalam sejarah bahwa ada seorang bernama Yesus yang pernah mati disalib dan bangkit? Adakah sumber-sumber di luar Alkitab yang bisa mendukung kesaksian Alkitab? Sebenarnya bagi seorang Kristen, kesaksian Alkitab sudah lebih dari cukup untuk membuat kita percaya bahwa Yesus memang pernah mati dan bangkit. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat yang ke-3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Paulus bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus, dan itu sesuai kitab suci. Lalu sebagai perbandingannya, dalam Kisah 25 ayat yang ke-19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Paulus mengatakan dengan pasti bahwa Yesus hidup. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa nampak ada satu keyakinan penuh di dalam diri Paulus waktu dia mengucapkan kata-kata ini sebagai suatu fakta yang tidak perlu diperdebatkan, bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit. Dan ini diketahui oleh orang Yahudi pada masa itu secara umum. Kalau kita membaca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-18 dan 20 dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kematian Kristus itu adalah sesuatu yang diketahui secara umum pada masa itu. Demikian juga dengan kebangkitan, ketika dalam 1 Korintus pasal 15 Paulus memberikan daftar yang panjang di mana banyak orang menjadi saksi mata dari kebangkitan Yesus Kristus itu. Jadi memang kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta yang tidak terbantahkan oleh orang-orang pada zaman itu. Hanya saja pada waktu yang lebih belakangan, pada masa-masa terakhir ini, muncul berbagai macam pandangan yang menolak fakta dari kematian dan kebangkitan Kristus. Misalnya datang dari agama lain, atau juga dari dalam tubuh agama Kristen sendiri dengan munculnya teologi liberal yang menolak kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, di sini saya perlu tegaskan bahwa iman Kristen yang percayai kematian Kristus dan kebangkitannya itu pertama-tama itu berdasarkan kitab suci. Maka dalam ayat yang sudah saya bacakan tadi, Paulus bilang, sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa dia telah dibangkitkan sesuai kitab suci. Jadi iman Kristen didasarkan pada kitab suci. Karena kitab suci mengatakan Yesus mati, Yesus bangkit, maka kita harus percaya itu. Tapi saudara, jika orang memang meragukan otoritas kitab suci, bukan berarti iman Kristen lalu menjadi runtuh. Sama sekali tidak. Karena selain apa yang dikatakan kitab suci, itu sesuatu hal yang sukar dibantah. Tapi sebenarnya ada sumber-sumber lain yang secara historis itu meneguhkan fakta ini. Nah, saya akan membagi sumber-sumber ini menjadi dua bagian. Pertama adalah sumber sejarah dari kalangan Kristen sendiri. Sumber sejarah dari kalangan Kristen sendiri ini non-biblical atau yang di luar Alkitab. Nah, sumber sejarah dari kalangan Kristen sendiri itu pertama-tama muncul dari seorang yang namanya Ignatius. Ignatius ini lahir tahun 50 dan dia meninggal tahun 115 Masehi. Saudara bayangkan ya, dia lahir tahun 50, itu berarti dia jaraknya itu cukup dekat dengan peristiwa Yesus. Yesus itu kira-kira sampai tahun 30-an, 27 sampai tahun 30. Itu dia mati, lalu bangkit, naik ke surga. Dan Ignatius itu lahir tahun 50, berarti jarak hidup dia itu berdekatan dengan masa Yesus. Nah,
Dia adalah murid dari Rasul Yohanes yang menjadi uskup di Antioquia. Jadi Tuhan Yesus punya murid Yohanes. Nah, Yohanes ini punya murid Ignatius. Jadi boleh dikatakan bahwa dia ini adalah cucu murid dari Tuhan Yesus. Ignatius ini meninggalkan sejumlah surat yang masih ada sampai sekarang ini. Dan suratnya itu berbicara tentang Yesus. Dia menulis di dalam suratnya begini. Dia, Yesus, disalibkan dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar dan bukan hanya tampaknya saja disalibkan dan mati. Disaksikan oleh makhluk-makhluk surga di bumi dan di bawah bumi. Dia juga bangkit kembali pada hari yang ketiga, pada hari persiapan Paskah. Saat itu pada jam yang ketiga, dia menerima keputusan hukuman dari Pilatus. Bapa membiarkannya terjadi pada jam yang keenam dia disalibkan. Pada jam yang kesembilan dia menyerahkan nyawanya. Dan sebelum matahari terbenam dia dikuburkan. Sepanjang hari Sabat dia tetap berada di bawah tanah di dalam kubur di mana Yusuf dari Arimatea telah membaringkannya. Dia dikandung di dalam rahim ibunya sama seperti kita selama waktu yang sama dan dilahirkan juga sama seperti kita dan benar-benar menyusup pada ibunya dan makan dan minum tidak berbeda dengan kita. Dan setelah dia hidup di antara manusia selama 30 tahun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sungguh-sungguh dibaptis, bukan hanya tampaknya saja. Dan ketika dia mengabarkan Injil selama 3 tahun, mengadakan tanda-tanda dan keajaiban, dia yang sesungguhnya adalah hakim telah dihakimi oleh orang-orang Yahudi, didakwa dengan dakwaan palsu, dan oleh Pilatus sang gubernur dicambuki, ditampar pipinya, diludahi, dia dimahkotai dengan duri dan diberi jubah ungu. Dia dijatuhi hukuman mati, benar-benar disalibkan, bukan hanya tampaknya, bukan hanya dalam hayalan, bukan oleh tipuan. Dia benar-benar mati dan dimakamkan dan bangkit dari antara orang mati. Saudara, ini data di luar Alkitab dari tahun-tahun awal, tahun 100 antara tahun 60-an ya, 50, 60 sampai tahun 115. Itu dari Ignatius. Lalu saudara, ada seorang lain namanya Justin Martyr. Justin Martyr ini lahir tahun 100 dan dia meninggal tahun 165. Jadi dia masih sangat dekat juga dengan zaman para rasul. Dia seorang filsuf, lalu dia menjadi Kristen. Dan dia pernah menulis kalimat begini. Kristus dilahirkan 150 tahun yang lalu di bawah pemerintahan Quirinius. Dan setelah itu mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini sumber non-biblikal. Lalu ada juga orang lain namanya Tertullianus. Tertullianus ini lahir tahun 160. Dan dia meninggal tahun 220. Dia berasal dari Kartago, dari Afrika Utara. Dan dia pernah tulis tentang Yesus. Dia menulis begini. Tetapi orang-orang Yahudi begitu gusar pada ajarannya. Para pemimpin dan pemukanya tertemplak oleh kebenarannya. Dan karena begitu banyak orang berpaling padanya, sehingga pada akhirnya mereka menyeretnya ke hadapan Pontius Pilatus. Pada waktu itu gubernur Roma di Syria, yang oleh karena kerasnya desakan mereka menjatuhkan hukuman kepadanya dan menyerahkan dia kepada mereka untuk disalibkan. Lagi-lagi ada sekian sumber kita bisa lihat tentang Yesus mati dan bangkit. Tapi itu mungkin kita berkata, itu kan orang-orang Kristen yang omong. Itu sejarah dari orang-orang Kristen. Tapi saudara, kita tidak kurang data. Ada juga sumber sejarah dari kalangan non-Kristen. Dan dari kalangan non-Kristen ini artinya bukan orang-orang Kristen. Dan mereka sama sekali tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah seperti yang dipercaya oleh Kristen. Mereka hanyalah orang-orang yang menulis sejarah. Dan ternyata dalam buku sejarah itu mereka menyinggung tentang Yesus. Nah, yang paling kuat di sini adalah seorang yang namanya Flavius Josephus. Flavius Josephus ini lahir hanya beberapa tahun saja setelah kematian Yesus. Dia adalah seorang sejarawan Yahudi yang terkenal, tapi dia berkebangsaan Romawi. Dia bukan orang Kristen. Ini sejarawan top dan dia juga hadir dan memimpin satu pasukan pada waktu Jenderal Titus itu menghancur leburkan Yerusalem pada tahun 70. Nah, dia lalu menulis sebuah buku sejarah Israel yang terkenal dengan judul Antiquities of the Jews. Dan di dalam pasal yang ke-18.3.3 lalu dia menulis tentang Yesus. Nah, ini ditulis pada tahun Antiquities of the Jews ini ditulis pada tahun 93. Tahun 93 Masehi. Nah, Josephus menulis begini. Demikianlah kira-kira pada waktu inilah Yesus seorang manusia bijaksana. Kalau boleh menyebutnya seorang manusia. Karena dia adalah seorang pelaku pekerjaan yang luar biasa.
seorang guru yang mengajarkan kebenaran sedemikian rupa sehingga orang menerimanya dengan sukacita. Dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya dan juga banyak orang Yunani. Orang ini adalah Kristus. Dan ketika Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia oleh karena dakwaan para pemimpin di antara kita, mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia. Dan karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka, pada hari yang ketiga, nabi-nabi Allah telah berbicara tentang hal ini ribuan tahun lamanya. Dan yang menakjubkan tentang dia. Dan bahkan sampai sekarang pun, kaum Kristen, demikian mereka dinamakan berdasarkan namanya, belum juga punah. Ini sumber yang sangat kuat dari Yosefus. Bukan orang Kristen, tapi dia memberikan keterangan sejarah. Pernah ada orang nama Yesus yang disalibkan, mati, dan lalu dibangkitkan. Ada yang lain lagi, namanya Cornelius Tacitus. Dia adalah seorang senator dan sejarawan Roma yang lahir tahun 52 Masehi. Dan dia meninggal tahun 120. Dia bukan orang Kristen, tapi dia menulis tentang Yesus dalam karyanya yang berjudul Annals itu pada tahun 116 Masehi. Dan dalam Annals itu dia menulis, Kristus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati dalam pemerintahan Tiberius atas keputusan Gubernur Pontius Pilatus. Data lain lagi datang dari Lucianus dari Samosata. Dia seorang pengarang syair sindiran yang berkarya pada tahun 170 Masehi. Dia sangat benci kekristenan. Dan dalam salah satu tulisannya, The Death of Peregrine, dia menulis begini. Ketahuilah, orang-orang Kristen memuja seorang pria pada hari ini. Tokoh tersohor yang memperkenalkan tata ibadah baru mereka dan disalibkan karena hal itu. Orang-orang sesat ini, dia menyebut orang Kristen itu orang sesat. Orang-orang sesat ini mulai dengan keyakinan yang umum bahwa mereka itu hidup kekal selamanya dan menyembah orang bijaksana yang disalibkan serta hidup menurut hukum-hukumnya. Berarti biarpun dia benci kekristenan, tapi dari kata-kata dia jelas bahwa ada keterangan Yesus benar-benar pernah disalibkan mati. Lalu seorang yang lain namanya Mara Bar Serapion. Mara Bar Serapion ini adalah seorang filsuf Stoa. Dan karena sesuatu hal, dia dipenjara beberapa saat setelah tahun 70 Masehi. Dan dari penjara, dia menulis surat kepada putranya. Lalu dia memberikan nasihat kepadanya tentang bagaimana orang harus mengejar hikmat. Dan dalam manuskrip suratnya yang sekarang tersimpan di Museum Inggris, Mara Bar Serapion ini menulis surat untuk anaknya. Dia bilang begini, keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Athena ketika mereka membunuh Sokrates? Kelaparan dan penyakit pes menimpa mereka sebagai hukuman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Sames ketika mereka membakar Pitagoras? Dalam waktu sesaat negeri mereka tertutup pasir. Keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Yahudi ketika mereka menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Tidak lama setelah peristiwa itu, kerajaan mereka dibinasakan. Secara adil Allah membalas dendam atas kematian 3 orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan, orang Sames dibanjiri air laut, orang Yahudi mengalami kehancuran dan dihalaukan dari negeri mereka, serta hidup tersebar di seluruh dunia. Namun Sokrates tidak mati untuk selama-lamanya. Dia hidup terus dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak mati untuk selama-lamanya. Dia hidup terus dalam patung Hera. Demikian pula raja yang bijaksana itu tidak mati untuk selama-lamanya. Dia hidup terus dalam ajaran yang telah disampaikannya. Nah, raja yang bijaksana dari Yahudi yang dimaksudkan Mara Bar Serapion ini adalah Yesus sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dia jelas, dari situ terlihat jelas bahwa kematian Yesus Kristus itu adalah satu peristiwa historis. Kalau kita membaca Alkitab itu sudah cukup. Tapi kalau kita mau tutup Alkitab, kita buka sumber-sumber sekuler, baik dari sumber Kristen maupun sumber non-Kristen, maka kita harus mendapat kepastian bahwa Yesus benar-benar pernah mati dalam sejarah dan pernah bangkit. Dan semua ini membuktikan iman orang Kristen yang percaya bahwa Yesus mati dan bangkit itu bukan hanya satu bahasa iman tanpa dukungan sejarah. Kesaksian kitab suci seharusnya sudah cukup. Tapi kalau orang mau meragukan kesaksian kitab suci, kita masih mempunyai sumber-sumber sejarah yang berotoritas untuk membuktikan iman kita bahwa Yesus benar-benar mati dan dia pun benar-benar bangkit. Itu sebuah peristiwa historis. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah ragu bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit bagi kita. Apabila saudara tidak percaya dua hal itu, saudara tidak mungkin diselamatkan. Kalau saudara mau diselamatkan, saudara harus percaya dia mati dan dia bangkit.
Tapi dia mati karena apa? Dia mati bukan karena salahnya sendiri. Dia mati karena menebus dosa-dosa saya dan saudara. Dia bangkit untuk menyempurnakan pekerjaannya itu. Dan oleh kematian dan kebangkitan itu, kita manusia boleh memperoleh penebusan dosa dan kehidupan yang kekal.